Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Berapa banyak di antara kita di sini yang rindu berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, pada pagi hari ini mari kita bawa yang terbaik untuk Tuhan, amin. Kita bawa segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hati kami limpah akan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala perkara yang telah Engkau berikan Tuhan bagi kami Tuhan. Seminggu telah berlalu Tuhan, namun satu hal yang kami percaya, bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan bawa hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan limpahkan rasa syukur kami ke hadapan Tuhan. Mari setiap jemaat yang rindu untuk mau memuji menyembah nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama saudara, dengan hati yang bersyukur kita mau sama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama
ini siap untuk lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik dalam hidup kita. Haleluya. Let's go, clap your hands. Tepuk tanganmu. Come on everybody. Say. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Suaranya yang di atas. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Excellent. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra semuanya. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Semuanya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Siap-siap melompat yuk. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Aduh. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Nah. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Mari setiap yang bersyukur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Mana jempolnya? Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Come on, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Semuanya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Woo! Saudara, kita percaya bahwa hati yang gembira adalah obat, amin. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Kita mau bersuka cita lebih lagi di dalam Tuhan, amin. Let's go. Come on everybody, let's sing.
Saudara, kadang dalam hidup kita bisa mengalami kekhawatiran ketika kita menghadapi masalah. Atau mungkin ada satu beban yang tidak bisa kita ceritakan pada orang lain. Mungkin hari ini kita bingung untuk esok hari apa yang kita bisa makan atau minum. Tapi satu hal, kita percaya akan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah burung-burung di udara. Tuhan sanggup memelihara mereka semua. Apalagi kita kesayangannya Tuhan. Kita semua orang-orang percaya. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan. Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Amin. Karena apapun juga yang kita minta Tuhan dengar. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Apapun yang kita doakan, Tuhan dengar. Saat kita menangis, Tuhan juga tahu. Namun satu hal, Tuhan mau kita percaya agar kuasanya bisa bekerja dalam hidup kita. Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Amin. Sebab firman Tuhan katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, amin. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti cukupkan. Perhatikan saudara burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya Tuhan. apalagi kita Kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
saja menyanyi. Saat Tuhan tahu, saat kau ini iman kami Tuhan. Lebih sungguh lagi dengan imanmu katakan, kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuliakan Tuhan, mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengar suara Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan lidah hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Roh jahat yang akan mengganggu kami, merampas penderitaan kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kepada seluruh sidang jemaat-Mu, agar mereka boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap Tuhan mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua berkatakan, amin. Shalom Bethlehem. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya akan lanjutkan khotbah saya. Tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai orang beriman, orang percaya atau orang Kristen. Siapa yang minggu pertama tidak hadir dalam kebaktian? Minggu pertama? Di atas? Ada juga ya? Baik, kita akan baca Roma 14. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dalam bahasa Indonesia masakan ini, jadi kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Dalam terjemahan baru yang kedua, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi jelas apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, baik buruknya harus dipertanggungjawabkan di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Nah itu sangat penting. Jadi apa yang saudara katakan, apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara lakukan, semua harus dipertanggungjawabkan. Di dunia sekuler juga begitu. Ya, kalau ada pejabat melakukan kesalahan korupsi, dia harus mempertanggungjawabkan. Ya tak? Kalau dia korupsi ditangkap sama KPK. Lalu pakai jas atau rompi warna orange. Itu mahal saudara. Mahal itu, rompinya itu mahal. Kenapa?
korupsinya sampai MM-an, baru pakai itu. Iya kan? Betul nggak? Dia harus pertanggungjawabkan. Ya, banyak sekali menteri dan lain sebagainya, pejabat-pejabat di Indonesia. Makanya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya harus bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan, untuk apa yang kita kerjakan. Kapan kita harus mempertanggungjawabkannya? Dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua, apa? Semua, tanpa yang terkecuali, tanpa terluput, kita semua harus, mau tidak mau, harus menghadap siapa? Tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kenapa banyak orang melakukan kejahatan? Dia pikir mati selesai, mati bebas. Tidak, saudara. Mati itu baru koma, belum titik. Ada follow up-nya yang harus kita kerjakan. Dalam bahasa Indonesia masih ini katakan itu kami berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Allah, menyenangkan hatinya. Ya, baik sewaktu kami masih berada di rumah kami ini, maksudnya tubuh ataupun di sana, sebab pasti kita semua akan diajukan ke depan pengadilan Kristus dan masing-masing akan mendapat balasan setimpal dengan perbuatannya di dunia ini. Perbuatan baik ataupun jahat. Semua yang kita lakukan, kita kerjakan. Itu ada balasannya. Mau besar kecilnya, keburukan kita, besar kecilnya kebaikan kita, semua akan dipertimbangkan. Pengadilan Kristus untuk siapa? Orang-orang percaya. Kita diadili bukan untuk dihukum, tapi untuk diberikan pahala. Makanya selama hidup, kalau kita tidak pernah berbuat sesuatu bagi Tuhan, pahalanya kurang. Betul enggak? Ya. Nah, sekarang kita lihat apa kewajiban kita sebagai orang percaya. Ya, 2 minggu lalu saya sudah bahas, ini hanya sekilas. Membiasakan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu sangat penting. Amin. Karena ibadah itu mengandung janji baik untuk sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu sangat penting. Banyak orang Kristen mengabaikan ibadah. Ya, bahkan berapa waktu yang lalu saya pergi ke Jakarta, ada jemaat saya pindah rumah. Gimana kamu udah ke gereja? Masih online. Oh, udah nggak zaman, saya bilang. Ayo ke gereja, saya bilang. Online beda dengan kita hadir dalam gereja. Untuk apa kita bangun gereja? Supaya orang bersekutu. Betul nggak? Untuk apa kita bangun ibadah, tempat ibadah? Supaya orang bersekutu. Supaya kita bisa berkumpul. Ya, beda sekali. Coba kita baca satu dua ayat ya. Nanti kita akan masuk bagian yang berikutnya. Nyanyian secara Daud, aku bersuka-cita ketika dikatakan orang baru, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka-cita. Aku senang, aku gembira ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Senang enggak? Kalau Anda diajak ke gereja, mari kita ke gereja. Ngapain ke gereja? Ke bioskop, rame. Iya kan? Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Salem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Hari ini Israel perang. Perang dengan siapa? Hamas. Siapa yang duluin? Kenapa saudara? Karena Israel itu terus merangsek. Ya, menggeser terus. Makanya marah. Ya, dirudal, dibom. Wah, luar biasa. Ya, ada rombongan di Indonesia kurang lebih 235 orang. Pas gencar-gencarnya mereka ada di sana. Ya, mereka itu cerita mereka sempat berada di bunker selama 24 jam. Kenapa? Israel gempur terus, Hamas terus, melawan terus.
Luar biasa saudara. Ya. Ada yang mau pergi ke sana? Gratis. Ya. Saya kemarin sempat telepon ini salah satu leader kita, si Winston. Kamu ada di mana? Saya di rumah. Kamu ke Israel enggak? Rencana. Kapan? Tanggal 21. Mau pergi enggak? Pada tanya Bung, takut. Ya iyalah, cari perkoro itu. 21 Oktober, 21 November. Ya, kita cari aman. Betul enggak? Ya. Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku bersiara? Yakni suku-suku Tuhan. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Luar biasa. Ya. Dikatakan di sini, aku bersukacita ketika dikatakan berku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang GBT darah Yesus. Amin. GBT yang dibangun sebagai kota, sebagai gereja yang terpadu. Kita harus semangat. Ya, kita jangan patah semangat. Kita harus semangat, saudara. Ya, berapa kali saya kunjungi saudara kita yang sakit. Ya, udah nggak mau makan, udah nggak mau minum. Lah, ayo semangat. Ayo semangat. Ya, ada satu ibu, ya, gulanya tinggi sampai 400, jebret. Set. Drastis. Kenapa? Kenapa? Saya ibu, iya, mikirin cucu. Puji Tuhan sekarang cucunya udah sehat. Si ibu ini udah pulang ke rumah. Ya. Tugas kami, kita hamba Tuhan, kalau saudara besuk orang sakit, jangan bilang, kamu punya dosa apa? Itu bukan bikin dia jadi cager, saudara. Ya, jangan, kasih support dong. Betul enggak? Ya, mertua saya waktu sakit berapa tahun yang lalu, dikunjungi nih sama pembela sidang. Bro itu punya dosa apa? Sampai gitu, saudara. Sesama diaken, kamu tuh punya dosa apa? Apa yang terjadi? Dia doa, dia serahin sama Tuhan. Dalam kemudian orang yang ngomong itu kena stroke. Mau seperti itu? Betul enggak? Jangan, kita harus kasih support, dorongan, semangat, amin? Oke, kita lompat bagian kedua. Membiasakan diri membaca Alkitab atau firman Tuhan. Ya, Alkitab itu buku cintanya Tuhan buat kita. Amin? Anda suka baca surat cinta dari Tuhan? Bentuknya apa? Alkitab. Alkitab adalah Allah yang diterjemahkan dalam bentuk kata-kata. Alkitab adalah Allah yang diterjemahkan dalam bentuk kata-kata. Kalau Yesus adalah Allah yang berjemaah jadi manusia. Betul enggak? Kita perlu baca. Kalau saudara baca Alkitab satu ayat, satu hari. Saudara akan menyelesaikan 8 tahun. Kalau saudara baca satu pasal, saudara akan menghabiskan waktu 4 tahun. Tapi kalau saudara baca Alkitab 4 pasal, 1 tahun selesai. Makin banyak yang kita baca, makin cepat kita menyelesaikannya. Baca, saudara. Ya toh? Kita perlu baca. Coba kita baca. Yesaya 34 ayat 16. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan. Dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan dan roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Dalam TB2 dikatakan carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Cari dan baca. Tidak ada satu pun dari semua makhluk itu terlewatkan. Dan tidak ada yang tanpa pasangan. Sebab demikianlah perintah yang keluar dari mulut Tuhan. Dan rohnya sendiri yang mengumpulkan mereka. Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 orang. Dalam kurun waktu kurang lebih 1.500 tahun. Lama gak? Buku apa yang paling lama ditulis? Alkitab. Alkitab diterjemahkan kurang lebih sekitar 2.500 bahasa. Ya, bahasa internasional, bahasa-bahasa daerah dan sebagainya. Betul gak? Banyak sekali. Ya, maksudnya apa? Supaya semua suku bisa mendengar firman Tuhan. Supaya semua suku tahu firman Tuhan.
Ada bahasa Jawa, bahasa Batak, ya, bahasa Madura, dan lain sebagainya. Banyak sekali saudara. Kita perlu baca. Kita bandingkan satu yang lain. Jadi jelas orang beriman harus suka, hobi membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan pagi dan siang. Derek Prince pernah berkata, kalau kita sakit, kita makan obat 3 kali sehari. Kalau kita sakit rohani, baca Alkitab 3 kali sehari. Pagi, siang, sore. Pagi 1 pasal, siang 2 pasal, sore 1 pasal, 4 pasal. Ya seperti orang makan obat. Betul gak? Kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, dokter kasih resep. Setelah itu resepnya diapain? Dibawa ke apotek. Setelah di apotek, lalu beli obat. Setelah dapat obat, ngapain? Dimakan. Di kantong kreseknya ditulis, semoga lekas sembuh. Ya, orang yang masuk rumah sakit, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Orang itu sembuh, kalau nggak sembuh, mati. Benar. Iya. Nggak ada rumah sakit yang jamin bisa menikmati hidup yang kekal atau apa. Sembuh, nggak ada. Terus orang masuk rumah sakit malah mati, saudara. Ya toh? Makanya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus hati-hati. Ya, kenapa kita harus baca firman Tuhan? Karena sanggup mengubah hidup manusia. Amin. Kita akan baca Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang di Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang Yahudi di kota itu. Kota apa? Berea. Lebih baik daripada orang Yahudi di Tesalonika. Sama-sama orang Yahudi. Sama-sama orang Chinese, yang satu baik, yang satu tidak. Sama-sama orang Jawa, yang satu baik, satu tidak. Sama-sama orang Batak, yang satu baik, satu tidak. Sama-sama orang Nias, yang satu baik, satu tidak. Kemana? Di mana letak kesalahannya? Respon. Betul nggak? Perhatikan. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka memiliki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi jelas itu pentingnya kita belajar firman Tuhan. Yang kedua, mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16, 17. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Iya. Jadi jelas kita membaca firman Tuhan dengan catatan untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar. Jadi bahan dasar untuk mengajar di sekolah teologi itu apa? Alkitab. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, dididik. Ya. Kemarin saya khotbah di Komuda, tanggung jawab anak terhadap orang tua. Bukan orang tua saja bertanggung jawab untuk anaknya, tapi anak juga harus bertanggung jawab pada orang tuanya. Di antaranya apa? Harus sayang orang tua. Betul. Kalau orang tua sudah sakit harus dirawat, jangan dibuang. Karena ada ceritanya. Orang tua ada sakit, ini mah bikin susah, udah. Dibawa ke hutan, taruh di sana. Itu pernah kejadian. Betul nggak? Kalau kita perlakukan orang tua seperti itu, Anda itu lebih jahat daripada orang yang murtad. Ya, kita lompat. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berdoa. Next, ini cuplikan aja. Berdoa. Nah, doa itu merupakan senjata yang ampuh bagi orang Kristen. Dengan doa, segala sesuatu bisa diatasi. Masalah apapun bisa diatasi hanya dengan doa. Amin. Masalah rumah tangga, keributan rumah tangga bisa diselesaikan dengan doa. Gak punya duit, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan sediakan uang. Betul? Ada yang kekurangan uang hari-hari ini?
Siapa yang nggak punya duit hari ini? Angkat tangan. Tuhan kirim. Lalu Tuhan kirim sekarung. Jebret. Wah, di ranjang tuh penuh uang. Cepeceng semua, saudara. Merah semua. Iya. Ada seorang ibu datang ke dokter. Dok, saya sakit. Seringkali kepala saya pusing. Sakit mah dan sebagainya. Oh, coba saya lihat tangannya. Coba dilihat matanya. Gampang. Loh, kok ketawa sih? Udah tahu ya ceritanya ya. Apa yang terjadi? Dia kasih 6 gepok uang 100 ribuan. Ya, ini ya. Ya, ini buat pagi, siang, sore. Dok, saya udah sembuh. Makanya saudara-saudara, kalau orang sakit kepala gampang obatnya. Kasih obat merah, cap Soekarno-Hatta. Pasti cager. Tempelin di jidatnya, pasti sembuh, amin. Ya kan? Kalau ada ibu-ibu yang rewel, gampang. Diberi si gepok. Langsung cager. Ya, bener enggak? Iya banyak itu ibu-ibu yang suka ngomel-ngomel sama suaminya. Bahkan ada ibu-ibu yang bilang, ya bilang sama teman-temannya, suami gua teh goblok, bodoh tuh bisa neangan duit. Udah kita cerai aja. Apa terjadi? Belum cerai, suaminya mati duluan. Nangis dia. Nangis saudara. Itu pernah kejadian. Pernah kejadian, ada jemaat kita yang diperlakukan gitu sama istrinya. Suami saya mah bodoh, tapi bisa neangan duit. Kita nggak perlu jelek-jelekin suami, jelek-jelekin istri kepada orang lain. Mau jelekin suami seorang. Mau jelekin istri sendiri. Macam mana itu? Atau anak jelekin orang tua? Jangan saudara ya. Entong ya. Coba kita baca Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bahasa Indonesia masa kini, keesokan hari waktu masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah, ia pergi ke tempat yang sunyi, di luar kota dan berdoa di sana. Dalam TB2, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang terpencil. Terpencil dan berdoa di sana. Jadi maksudnya apa? Berdoa kita perlu ketenangan. Betul? Coba kalau di kanan kiri kita gandeng, rame, ribut, bisa doa? Tidak. Seseorang yang punya anak. Ada ibu-ibu yang punya anak 3, anaknya 5. Gimana saya bisa doa? Sebelum anakmu bangun, kamu doa dulu. Jam berapa? Jam 3 bangun, doa jam 4. Ya, jam berapa anakmu bangun? Jam 5. Wah, serame saudara. Benar ya? Sebelum anak bangun, kita doa dulu. Diatur. Masa nggak bisa manage waktu. Uang aja bisa diatur, apalagi waktu. Betul nggak? Diatur saudara. Doa itu sangat penting. Doa itu memberikan kekuatan. Coba kita baca Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan apa cana? Jemu-jemu. Apa itu jemu? Bosan. Ada yang udah bosan sama nasi? Ada? Saya dengar-dengar katanya Ibu Cinglan katanya udah nggak bisa makan nasi ya. Bagus satu. Jadi rada langsing saudara. Gampang sebenarnya kalau ada bapak-bapak atau perutnya gede gitu. Gimana cara ngepesinya? Cara ngepesinya gimana? Puasa. Apalagi? Banyak minum. Apalagi? Olahraga. Apalagi? Makan beras merah. Pasti. Atau yang kelima, makan seetik. Makan sedikit. Saya itu udah makannya kurang sekarang. Dulu berat saya 96.
turun 93, sekarang turun. Ini celana saya pada longgar semua. Saudara. Itu lubang sabuknya sampai ditambahin lagi. Benar saudara, benar. Ya. Ini 90 kilo. Tapi masih gede ya. Dibandingkan saya waktu pertama kali menikah, berat saya cuma 54 kilo. Kurus kan? Bukan langsing lagi itu. 54 nambah berapa? 40 kilo saudara. Bukan sekaligus, perlahan-lahan. Kenapa? Puji Tuhan. Boga pamajikan bisa masak, bisa ngurus selaki. Makanya saudara, makanya kalau ada suami istri baru menikah, kenapa jadi kurus ya? Curigation itu. Barang jangan dia stres. Atau suami yang stres atau pemajikan stresnya. Benar nggak? Benar nggak? Oke, lanjut. Yang keempat, membiasakan itu memberi persembahan. 2 Korintus 9, ini kita lompat ya, itu tadi hanya cuplikan-cuplikan aja. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi teknik yang memberi, yang pertama apa? Dengan kerelaan. Yang kedua jangan dengan sedih. Yang ketiga jangan karena terpaksa. Memberi dengan kasih, memberi dengan sukacita. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah itu, menabur sedikit, menuai sedikit. Betul. Kalau kita nabur benih jagung, 1 genggam, kita lemparkan. Kita akan panen berapa banyak? Sedikit. Makin banyak yang kita tabur, artinya apa? Makin banyak yang akan kita tuai. Benar enggak? Kalau incet gitu, mana kita bisa berhasil? Betul enggak? Memberi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, sama dengan menabur. Menabur banyak, kita menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Anda mau diberkati Tuhan? Anda mau diberkati Tuhan? Harus menabur. Ya, puji Tuhan ada beberapa saudara kita mulai nabur. Bukan saja dengan uang, tapi dengan benda. Contoh, nabur, ngasih AC 1 unit. Nah, itu perlu sekali itu di ruang karena ada lagi yang kasih, puji Tuhan. Ya, cuma itu harus. Jadi orang yang memberi itu adalah orang yang merasa memiliki gedung ini. Kenapa? Setiap kali minggu pertama ada persembahan ekstra kolektif. Mungkin ada bapak ibu yang tidak bisa memberikan persembahan dengan jumlah yang besar. Tapi dengan memberi lewat ekstra kolektif, Anda ikut berpartisipasi. Apa? Partisipasi, katakan. Bukan partisi sapi, saudara ya. Partisi sapi. Bukan. Punya partisipasi. Untuk apa? Memberi. Betul. Hari ini juga kita memberikan extra kolektor sama. Ya, berpartisipasi untuk membangun gereja ini. Ya, kalau gereja nggak ada uang, bisa bangun nggak? Bisa. Berapa banyak gereja-gereja? Saya dengar dari satu teman saya, ya, Pak Sitorus kemarin ngobrol sama saya. Aduh kasihan tuh rekan kita. Udah habis jemaatnya. Habis. Gara-gara istrinya sakit, dia ngurusin istri, jemaatnya pada bubar. Iya, udah gitu ngontrak di satu tempat. Habis. Ya. Itu yang terjadi. Gereja kalau tidak suka menginjil, gereja tidak suka pelayanan, tidak suka berkunjung,
atau hamba Tuhan tidak komunikatif, susah saudara. Untungnya saya seperti itu, komunikatif. Saya kalau ada jiwa baru, saya tanya, kamu dari mana? Kamu ngapain di sini? Udah sekolah? Enggak, saya kerja. Ya, kemarin anak muda, saya kebetulan hadir di kaum muda, ada beberapa anak muda yang baru saya lihat. Kamu ngapain di sini? Kamu udah kerja? Saya kerja, saya sekolah, saya ya kerja, ya kuliah gitu lah. Luar biasa. Kita ngobrol sudah. Kita harus berkomunikasi dengan mereka. Ya. Kalau gereja, hamba Tuhan tidak komunikatif, bisa kabur, benar, kabur saudara. Itu pentingnya. Betul gak? Dan beberapa jemaat-jemaat yang baru, ya disurvei lagi apa yang membuat kamu betah di sini. Ya puji Tuhan, Om Pendeta, saya baru datang udah ditanyain. Betul enggak? Luar biasa, itu penting. Termasuk para diaken juga ikut berpartisipasi untuk tanya pada mereka. Jangan dicuekin, jangan entong ya. Hati yang baik seperti taman, pikiran yang baik seperti akar. Kata-kata yang baik itulah bunganya. Perbuatan baik itulah buahnya. Saya ulang ya. Hati yang baik seperti taman. Pikiran yang baik seperti akar. Kata-kata yang baik itulah bunganya. Perbuatan baik itulah buahnya. Kita baca Keluaran pasal 23 ayat 15b bagian terakhir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan kosong. Dengan tangan hampa. Keluaran 34 ayat 20. 34 ayat 20. Bagian B. Ya. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Betul. Setiap kali kita ibadah, kita perlu bawa sesuatu kepada Tuhan. Ya. Mengapa kita harus memberi? Memberi berarti apa? Menabung. Memberi itu menabung. Ya, jadi sadar atau tidak setiap minggu, setiap hari Rebo atau kegiatan-kegiatan lain kita memberi, itu berarti sedang menabung. Ya, coba kita baca Matius pasal 6, tidak ada di slide. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali lagi, memberi berarti apa? Menabung. Ya, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Menabung. Anda suka nabung? Ya, saya punya kebiasaan nih, kalau ada uang logam yang 1.000 perak, saya kumpulkan. Sekarang udah penuh, berat lagi. Isi saya udah, kapan dibuka? Tenang, belum penuh sebelah. Ada belanjaan, ada kembali-kembalian, ada 1.000, 2.000, masuk. Nggak tahu berapa jumlahnya, belum kita bongkar. Ya, kalau dulu kita masih kecil kan seneng ya, ceng-celengan gitu. Kemudian anak-anak saudara juga begitu. Nanti udah perlu pecahin, dibongkar gitu. Atau bisa, saya itu uang logam yang 1.000 perak, yang kadang-kadang masuk gitu. Itu bulat lagi, udah hampir penuh. Saya belum hitung berapa jumlahnya. Luar biasa, nabung saudara. Nah, kita memberi kepada Tuhan sama dengan menabung. Entah saudara kasih perpuluhan, persembahan buat sulung, kolekte, dan persembahan-persembahan yang lain untuk pembangunan dan lain sebagainya. Itu berarti kita menabung. Kalau menabung pasti ada bunganya. Bunganya berapa? 100%. Bank surga itu bunganya 100%. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus memberi? Agar kita tidak serakah. Ya. Lukas 12 ayat 15. Nggak ada di slide. Katanya lagi kepada mereka berjaga dan waspada terhadap segala ketamakan.
Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Ya, berjaga-jaga dan waspada segala ketamakan. Tamak itu apa? Serakah, rakus. Ya, kenapa orang Kristen tidak boleh main judi? Kenapa? Kenapa? Ada yang suka judi di sini? Ada ya, cuma ngomong aku ya. Kenapa kita nggak boleh main judi? Pada saat kita main judi pasti pikirannya semua itu buat gue. Itu namanya itu namanya tamak. Betul saudara. Perhatikan. Katanya lagi berjaga-jagalah waspada terhadap segala ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Orang boleh punya uang banyak pada saat dia sakit, uang itu nggak ada artinya. Betul nggak? Ada satu bapak, dia pergi ke luar negeri, dia sakit, nggak sembuh. Apa yang terjadi? Uangnya dihambur-hamburkan. Dia putus asa, uangnya dihambur-hamburkan. Kadang-kadang kita punya uang banyak, belum mati duitnya udah habis. Ya kan? Belum mati duitnya udah habis. Yang satu lagi, itu apa? Sehat, tapi itu bukan duit. Nah itu yang terjadi, uang. Uang itu di satu sisi jadi teman, bisa jadi musuh. Betul nggak? Coba kalau ada orang mau pinjam uang sama kita, pinjam uang. Kalau nggak dikasih gimana? Jadi musuh, benar nggak? Iya, saya pernah bilang sama saudara, ada seorang ibu dia ngancam saya, betul nggak? Ngancam. Kalau om nggak kasih pinjam, saya bunuh diri. Oh gitu, silakan bunuh diri saya bilang. Ya, oke, kita lanjut. Berikutnya, membiasakan diri untuk bersaksi dan melayani. Satu poin lagi ya. Masih banyak poinnya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apa? Roh Kudus. Udah turun belum? Roh Kudus udah turun belum? Udah. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saksi. Jadi saksi mulai dari Yerusalem. Jadi saksi mulai dari keluarga kita, dari rumah tangga kita, baru ke tetangga kita. RT 1, RW 1, sampai ujung bumi. Betul. Artinya apa? Lewat pembacaan ini, kita lihat bahwa Roh Kudus itu punya jangkauan yang sangat kuat, punya jangkauan yang sangat luas. Sampai ke mana? Ujung bumi. Gimana sih ujungnya bumi? Artinya apa? Seluruh dunia. Gak usah jauh-jauh lah. Di Sukabumi mesti banyak orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Ya toh? Gereja bila tidak bersaksi dan melayani sama manusia, gereja akan sepi. Gereja akan habis tempatnya. Dan bila hamba Tuhan dan jemaat tidak komunikatif, jemaat tidak akan merasa betah untuk beribadah kepada Tuhan. Mengapa kita harus melayani? Karena Kristus berikan contoh untuk melayani. Kita lihat Markus 10. Next. Kenapa kita harus melayani? Karena Kristus memberikan contoh. Markus 10:45. Katakan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, bahkan dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan sebab anak manusia pun tidak datang untuk dilayani, ia datang untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Tujuan Kristus datang ke dunia, melayani. Untuk apa? Membebaskan banyak orang. Termasuk saudara saya, kita sudah dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari dosa. Dibebaskan dari apa? Dari ikatan. Dibebaskan dari apa? Belenggu setan.
Sebelum kita mengenal Yesus, kita terikat. Kita jadi hambanya setan, hambanya iblis. Tapi setelah kita mengenal Yesus, kita dibebaskan. Betul nggak? Yang kedua, kenapa kita harus melayani? Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk melayani. Amin. Ada mau melayani? Efesus 2 ayat 10. Silakan pemain musik ke atas. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Melayani. Bersaksi, menyampaikan firman Tuhan. Bawa jiwa datang kepada Kristus, melayani. Betul gak? Waktu Tuhan Yesus meregut murid-murid Tuhan, Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan jadikan kamu penjala manusia. Apa bedanya jala ikan dan jala manusia? Apa bedanya? Jala ikan dan jala manusia. Kalau jala ikan, menangkap ikan yang hidup untuk dikonsumsi. Kalau menjala manusia, menangkap manusia yang berdosa, hidup dalam dosa, mati dalam dosa, supaya mereka dihidupkan di dalam Kristus. Itu yang terjadi. Kita diciptakan untuk melayani. Jadi, melayani apa? Ya banyak hal. Mau jadi pengkhotbah, jadi guru selama minggu, main musik, itu juga salah satu bentuk pelayanan. Ya, satu lagi. Kenapa kita melayani? Karena kita sudah dibeli secara tunai. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bahasa Indonesia masa kini, Allah sudah membeli kalian dan sudah membayar dengan lunas. Lunas. Bukan kredit, lunas. Ada perumnas, perumahan enggak lunas-lunas. BTN bayar tapi nyicil, kan begitu ya? Berapa bayarnya? Berapa kreditnya? 20 tahun, 30 tahun. Sampai Tuhan Yesus datang, saudara ya. Sebab itu pakailah tubuhmu. Bahasa Indonesia, Allah sudah membeli kalian dan sudah membayar dengan lunas. Sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Kita melayani pakai apa? Pakai tubuh. Ya kan? Pakai tangan, pakai mulut, kita beritakan Injil, pakai. Kita sudah ditebus, kita sudah dibeli. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Ya, karena Kristus telah membeli kita dengan harga yang mahal supaya kita hidup kita dipersembahkan untuk apa? Melayani Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Yesus kau kebenaran, Dia menyelamatkan kami. Mari kita bersama-sama. Menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan jauh
hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian yang pagi hari ini datang dengan berbagai masalah, berbagai persoalan dalam rumah tanggamu, dalam usahamu? Angkat tanganmu pada Tuhan dan saya akan bantu saudara untuk berdoa. Bapa di sorga, kami datang pada Tuhan, kami serahkan hidup kami masing-masing dalam tangan-Mu. Kau melihat tangan-tangan diangkat pada Tuhan. Datang dengan berbagai masalah dan persoalan, baik dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan. Mari Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buka jalan, berikan jalan keluar bagi mereka. Sehingga mereka boleh menikmati jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saya akan berdoa. Mungkin ada anggota keluargamu yang sakit. Entah suami, entah istri, orang tua, anak dan sebagainya. Angkat tangan pada Tuhan. Dan saya akan berdoa. Bapa di sorga, kami serahkan tangan-tangan yang diangkat pada Tuhan. Ada anggota keluarga yang sakit atau dirinya sendiri sakit. Tapi kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak Grace Olivia Sipangkar
yang berapa hari yang lalu hambamu sempat tengok dia. Bagian perutnya yang keras, mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kau jamah anak ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian ada satu anak Alea, cucu dari Ibu On yang sakit, dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar pada kami, supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan diri buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan syukur. Semua yang berkatakan, amin. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang terus Tuhan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik. Seperti yang tadi telah kami dengar, kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami berlipat kali ganda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kepada para pelayan persembahan saya persilahkan. Sambil kita mau menyanyikan satu lagu baru. Kita ikut bernyanyi ya, sama-sama ya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita belajar sama-sama lagu ini. Katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hati
Kristus. Kita nyanyikan pujian terakhir. Haleluya, Kau Allah yang besar. Kau mulia, Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan Tuhan sudah memberikan persembahan ujian-Mu, baik untuk kas, untuk pembangunan, kapan katus kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, demikian juga multimedia, asyur, bahkan kami semuanya hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami, supaya kami boleh selalu terus menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Ciptakan rumah tangga yang baik, sehingga hubungan suami istri, orang tua dan anak, majikan pegawai, terjalin komunikasi yang baik, sehingga ke depan selama sepekan ini, kami boleh menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil tanahmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.